Nah, ini sedikit dari saya gitu ya. Jadi untuk nama gitu ya, itu ada yang manggil Anton gitu ya, atau Indarto dan lain sebagainya. Silahkanlah gitu ya. Monggo saja kita apa namanya ini. Terus kemudian, nah ini kebetulan kalau dulu saya punya banyak kuliah ya untuk di S2 PE gitu ya. Kebetulan dulu itu apa namanya, saya di bawah bimbingan Pak Tri gitu ya, Pak Tri Partono. Pak Tri Partono kan dulu yang menginisiasi adanya apa namanya S2 PE ini begitu. Nah, tapi kemudian 3 tahun yang lalu itu diamanai untuk menjadi kaprodi dari Teknik Bioenergi Kemurki. Jadi saya kebanyakan memang posisinya di apa namanya Jatinangor gitu ya. Jadi untuk mahasiswa S2 reguler pun gitu ya, saya tidak mengampu mata kuliah. Kalau sebelumnya itu biasanya kalau nggak APTK, analisis proses teknik kimia lanjut gitu ya, atau pemodelan gitu ya. Tapi karena penempatan di sana agak relatif jauh ya, khususnya kalau misalnya kita perkuliahan luring, terus kemudian harus bolak-balik ke Ganesha dan Jatinangor itu kan takes time juga begitu. Oke, jadi keseharian ini ada di Jatinangor gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada teman-teman yang mau mampir ke Jatinangor, dipersilahkan begitu terkait dengan ini, gitu ya. Meskipun bidangnya sudah bioenergi dan kemurgi gitu ya, tetapi kadang-kadang proyek-proyek juga masih ada yang teknik kimia gitu ya. Bahkan seringnya yang teknik kimia gitu ya dengan oil and gas di situ. Ya, kemudian untuk data kalau misalnya mau menghubungi silahkan gitu ya, mau wis apan gitu silahkan gitu ya, Mas Fernandus, nanti jangan lupa ya wis apan ya, ini kan pembimbingnya saya ya ternyata ya, saya juga kaget ini Mas Fernandus ini. Iya, Pak. Saya kemarin tuh dikontak sama Kaprodi S2 gitu ya. Loh, oh saya tuh gitu ya. Jadi nanti kita kita TikTokan lah gitu. Ya silakan kalau misalnya menggunakan WhatsApp, terus kemudian kalau misalnya menggunakan email juga monggo ini silahkan bisa dikontak juga gitu ya dengan menggunakan email. Jadi ini untuk pendidikan ya S1 di Teknik Kimia ITB, terus kemudian S2 menempuh S2 ini di Korea ya. Kemudian untuk S3 ini saya mengambil di Italia, ingin nonton bola aja sebenarnya ya. Jadi untuk bidang keahlian itu adalah proses simulation. Jadi S1-nya itu adalah proses simulation, terus kemudian sampai dengan S3 gitu ya. Itu masuk ke bidang yang mau lebih kecil lagi yaitu molekular gitu. Oke, baik. Itu mungkin sekilas terkait dengan apa namanya data diri atau biodata gitu ya. Eh, Oke, ini apakah saya putus? Enggak, Pak. Oke, enggak ya, enggak ya. Maaf, maaf. Kok tiba-tiba ada yang menghilang gitu ya. Oke, berarti saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya lanjutkan terkait dengan ini mungkin sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Roni ya. Ya, jadi kita melihat kembali gitu ya berhubungan dengan apa sih sebenarnya tujuan dari kita melakukan data rekonsiliasi ini. Jadi sebenarnya ini lebih kepada kita untuk melihat data secara sains gitu ya. Jadi kalau kalau sekarang itu kan selagi in ya, daya apa namanya data science, data evaluation gitu ya, big data dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya data-data itu terkumpul gitu ya, nggak kita apa-apain juga sebenarnya percuma. Kita punya bank data yang sangat besar sekali, tapi kita tidak bisa melakukan evaluasi terhadap data-data tersebut juga apa namanya tidak berfaedah juga begitu ya. Jadi oleh karena itu gitu ya, ada baiknya kalau misalnya kita lihat gitu ya. Sebenarnya sederhana sih yang namanya data science itu gitu ya. Data science itu adalah bagaimana kita bisa mengolah data-data tersebut menjadi hal-hal yang memang kita bisa manfaatkan untuk keperluan
operasi kita gitu ya. Bagaimana nanti kita memprediksi, bagaimana kita bisa menentukan efisiensi dan titik-titik di mana kita harus perbaiki misalnya gitu ya. Nah, itu misalnya bisa kita lihat dari data-data yang kita punya begitu. Ya. Nah, ini ada kasus saja. Ini yang kasus yang pernah dan kelihatannya juga kasus ini relatif sering ya saya temui di beberapa apa namanya diskusi gitu ya dengan teman-teman di pabrik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu menemukan kasus di mana tidak ada kesinkronan gitu ya terkait data-data yang diterima misalnya di pihak penerima ataupun pihak pengirim gitu gitu ya. Kalau misalnya apa namanya suatu perusahaan minyak gitu ya, mereka itu apa mengirimkan datanya itu ada gitu ya misalnya sebesar A tetapi kemudian ketika di titik terima diukur oleh alat pengukur yang dimiliki oleh konsumen gitu ya ternyata nilainya B gitu ya di mana nilainya itu misalnya kurang dari A gitu ya. Nah, tidak cocokan inilah gitu yang sebenarnya jadi permasalahan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, nah dipikirin alat ukur siapa nih yang salah gitu ya. Ternyata setelah dilakukan revalidasi lagi, sudah ditera ulang gitu ya, ternyata dua-duanya benar gitu ya. Nah akhirnya apa yang kita lakukan, kita mencari ini titik-titik kesalahannya di mana gitu ya. Jadi mensinkronkan data ini juga ternyata sering juga gitu ya dialami gitu. Khususnya kalau mereka itu yang ada di kilang gitu ya. Terus kemudian kemarin juga yang dari stasiun pengumpul mengirimkan minyak gitu ya. Terus kemudian diterima di konsumen kok tidak sesuai dengan apa yang data-data yang mereka kirim dari masing-masing stasiun pengumpul begitu gitu ya. Entah itu misalnya ini ya minyaknya itu masih berada di pipa gitu ya. Terus kemudian belum nyampe pada waktu yang diharapkan sedemikian hingga akhirnya evaluasi-evaluasi yang berhubungan dengan apa namanya keterisian pipa line pack itu menjadi menentukan oh nanti kapan ini diterima oleh konsumen dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya ini menjadi penting untuk kita pahami gitu ya terkait dengan bagaimana kita itu melakukan sinkronisasi data-data yang kita miliki begitu. Ya. Nah, ini contoh sederhana saja gitu ya. Juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Roni gitu. Ya, jadi kita itu misalnya punya umpan itu adalah 1.000 kilo. 1.000 kilo gitu ya. Terus kemudian di aliran tersebut kita split gitu ya. Kita pecah menjadi dua, katakanlah menjadi dua ya. Ke aliran yang kedua itu misalnya 300 kilo per jam gitu ya. Nah, kita berpikiran bahwa nanti itu yang ke F3 itu adalah hasil dari pengurangan 1.000 dikurangi dengan 300 ini gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya gitu ya, hampir sering kita ketemukan gitu ya, ternyata sistem itu tidak seideal seperti itu gitu ya. Jadi di tiap-tiap alat ukur itu ternyata juga ada plus minusnya gitu ya. Jadi apa namanya kira-kira dia juga memiliki margin error gitu ya. Jadi margin error itulah yang menyebabkan dia itu harusnya menunjuk 1.000 ya, ternyata tidak tepat 1.000 ya. Kadang-kadang 1.010 gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang 1.005, 1.006 gitu ya. Atau bisa juga 900 misalnya 96 gitu ya. Ya, jadi tidak persis sama 1.000 gitu ya. Begitu juga alat ukur yang lain, masing-masing memiliki apa namanya faktor koreksinya gitu ya, ketelitiannya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya punya ketelitian yang berbeda-beda ini akan jauh lebih kompleks lagi
gitu ya. Jadi perhitungannya sekarang gitu ya, tidak sesederhana kita menjumlahkan atau mengurangkan dua aliran itu kalau ditambah akan menjadi satu aliran umpan gitu ya, atau aliran utama kalau misalnya di split jadi dua, itu adalah masing-masing penjumlahan dari aliran yang tersplit tadi gitu ya. Ya, nah inilah yang disebabkan kadang-kadang karena perbedaan-perbedaan ini ya, ini yang menjadi bagian dari kalau kita melakukan evaluasi, kadang-kadang evaluasinya bisa error begitu. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Ya, nah kalau misalnya kita berbicara error sendiri, gitu ya, itu ada yang namanya itu atau terbagi menjadi dua, ya, measurement error dan kemudian adalah gross error. Ya, kalau measurement error gitu ya, ini ya biasanya yang kita sebut sebagai kesalahan yang umum jamak gitu ya. Jadi kesalahannya itu sebenarnya tersebar di antara nilai yang benarnya dia, ya, nilai true value-nya gitu. Ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Biasanya kalau kita melakukan adjustment itu kita usahakan supaya nanti spike-spike-nya itu tidak terlalu tinggi. Ya, jadi apa namanya? Ini sebenarnya geraknya itu sudah pas gitu ya, sudah berada di antara nilai yang sebenarnya gitu. Ya. Nah, berbeda dengan measurement error gitu ya, ada kesalahan yang lain yang kita sebut sebagai gross error gitu ya. Nah, ini yang berbahaya nih. Karena apa? Gross error ini gitu ya, itu ternyata persebaran errornya itu tidak plus minus di true value-nya, ya, tidak berada pada yang nilai sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya kita rata-rata dari nilai yang kita miliki atau dari hasil pengukuran, gitu ya, bisa jadi rata-ratanya itu adalah tidak sama dengan true value-nya dia, ya. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang berbeda, ya. Nah, untuk gross error ini biasanya apa yang kita lakukan ini berarti alat ukurnya perlu kita kalibrasi ulang, gitu ya, recalibration, gitu ya. Apakah memang benar gitu ya penunjukannya ini adalah seperti itu, gitu ya. Jadi ya. Nah, di dalam rekonsiliasi, gitu ya, ini saya tidak akan terlalu banyak masuk ke apa teori dan apa namanya persamaan matematika ya. Jadi kalau kita berbicara rekonsiliasi itu sebenarnya gitu ya, kita berbicara dua hal. Gitu ya. Jadi kita berbicara berkaitan optimasi, ya. Jadi yang kedua itu adalah kita berbicara redundansi, begitu, ya. Apapun ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ini melihat misalnya paper, textbook dan lain sebagainya, itu memang banyak persamaan-persamaan yang mereka akan nanti coba turunkan, gitu ya, berhubungan dengan apa yang mereka lakukan terhadap data rekonsiliasi, misalnya ada optimize weighting factor, gitu ya, dengan adanya weighting factor untuk melakukan optimasi pembobotan begitu dari ini. Itu tak lain tak bukan sebenarnya ya, konsepnya adalah bagaimana kita mengoptimasi. Apa sih yang kita optimasi? Ini adalah sebenarnya kita coba untuk meminimumkan antara yang namanya data gitu ya atau Y ini dengan hasil nanti hasil rekonsiliasi gitu ya. Jadi apa namanya sebenarnya simulasi yang dilakukan oleh baik itu MATLAB gitu ya, nanti terus kemudian HiSys atau software-software yang lain gitu ya. Ini adalah mereka mengusahakan untuk meminimumkan ini gitu ya. Makanya mereka itu mendapatkan suatu nilai yang baru atau yang disebut sebagai reconciled data gitu ya. Di mana reconciled data itu adalah nilai minimum dari semua total error untuk setiap variabel. Begitu. Ya. Jadi misalnya seperti ini, saya kembali ke sini gitu ya. Jadi kita ada umpan, terus kemudian ada alat ukur.
gitu ya. Katakanlah F1 di sini, ya. Kemudian kita split di sini menjadi F2 dan F3, ya. Masing-masing ini ada alat ukurnya. Di F2 ini kita namakan sebagai alat ukur F2. Di sini juga ada alat ukur namanya F3, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh software, gitu ya? Mereka akan menebak, gitu ya. F1 itu berapa? F2 itu berapa? F3 itu berapa? Ya. Nah, dari tebakan itu mereka akan buat persamaan yang ini tadi. Nah, ini tadi, ya. Jadi data hasil pengukuran dikurangi dengan tebakan, ya, kemudian dikuadratkan. Jadi error square, gitu kan ya. Kenapa harus dikuadratkan? Ya, talenta bukan adalah sebenarnya untuk menghindari adanya positif dan negatif, gitu ya. Biar nanti errornya itu adalah absolut, begitu. Jadi kadang-kadang ada yang menggunakan tekniknya itu adalah square, tapi ada yang menggunakan ABS atau absolut, gitu ya. Jadi masing-masing software punya ininya masing-masing, begitu. Yang penting adalah kita bisa mengkuantifikasi berapa error dari masing-masing variabel, ya. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi nanti itu apa yang kita lakukan itu adalah kita memberikan sebenarnya inputan kira-kira nanti itu reconcile datanya itu berapa. Nah, inilah yang saya nantinya akan dioptimasi, diiterasi oleh software sedemikian hingga nanti, ya, beda antara pengukuran di fit dengan reconciled fit, ya, terus kemudian ditambah dengan beda pengukuran di F2 dengan hasil tadi simulasi atau reconcile data di F2 dan juga untuk S3 ini totalnya itu adalah yang paling minimum, ya. Jadi mereka tuh mencoba melakukan optimasi minimum. Nah, tentu saja nih, Pak, kalau misi minimum ya dipas-pasin aja gitu ya. Kalau misalnya pengukuran di sini tadi itu 1.000 gitu ya, ya diusahakan sini 1.000 gitu ya. Terus kemudian di sini katakanlah 300, ya udah dicocokin aja 300 gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kalau misalnya katakanlah 650, ya dicocokin 650. Nah, tidak seperti itu. Ya, data yang mereka akan lakukan reconcile itu, nah ini dia enaknya kenapa kita itu adalah pakai HiSys gitu ya dengan ini. Itu tetap menggunakan kaidah-kaidah perhitungan yang seharusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di split seperti ini gitu ya, ya nanti itu adalah reconcile data itu adalah F2 ditambah F3 itu pasti fit gitu, ya. Jadi mereka akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu ya, kaidah-kaidah yang berlaku gitu ya, yang merupakan kaidah-kaidah ideal bahwa F2 dan F3 itu adalah sama dengan fit begitu. Jadi di sini apa yang dilakukan itu adalah sebenarnya gitu ya. Kita mereconcile data itu adalah mencoba untuk mendapatkan kondisi ideal dengan cara mengoptimasi, meminimumkan error-error yang ada, gitu ya. Error-error antara hasil pengukuran fit dengan reconcile fitnya, gitu ya. F2 dengan ini. Maka dari itu, gitu ya. Kalau kita berbicara ini, optimasi ini akan penting. Ini akan menjadi sangat penting sekali, gitu, ya. Kenapa penting dengan ini? Karena misalnya benar tidaknya kita itu rekonsiliasi akan ditentukan dari situ. Ya, seberapa kita itu dekat dengan hasil pengukuran gitu. Ya. Jadi oleh karena itu gitu ya. Ini yang kadang-kadang perlu kita pahami gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan data, itu kan kadang-kadang ada data yang dihasilkan oleh pengukuran oleh alat ukur yang error, gitu, ya. Nah, kalau seandainya banyak alat ukur error itu kita masukkan di dalam perhitungan data rekonsiliasi, gitu ya, hasilnya itu akan kacau. Karena apa? Ya dia akan mengoptimasi nilai-nilai yang error tadi, gitu. Jadi perlu dipahami di sini, gitu ya. Kita harus punya keyakinan gitu ya sebelum kita melakukan data rekonsiliasi itu, yakinkan bahwa alat ukur itu memang sudah pas begitu,
ya. Bahkan kalau misalnya kita perlu kita lakukan, kita reconcile dahulu untuk mencari ini sebenarnya yang nggak masuk akal itu di mana dulu, gitu ya. Sebelum kita itu apa namanya melakukan apa namanya evaluasi gitu ya, troubleshooting gitu ya, di mana nih data yang mengalami permasalahan gitu ya, atau reaktor yang mengalami, ya, kita reconcile dulu nih alat ukurnya. Jangan-jangan ini ada alat ukur yang sebenarnya pembacaannya itu jadi membuat dia itu menjadi nilai error itu sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau error yang sangat tinggi itu gitu ya, itu akan menyebabkan wah berarti ini sebaran data reconcile-nya sebenarnya sudah nggak sesuai nih dengan data yang ada di pabrik begitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gitu ya, ada banyak data itu yang sebenarnya kalau kita bandingkan itu tidak apple to apple. Gitu ya. Misalnya nih Bapak membandingkan antara konsentrasi dengan temperatur atau tekanan gitu ya. Kalau konsentrasi itu kan satuannya persen gitu ya. Kalau fraksi malah satuannya itu 0 sampai 1 gitu ya. 0,1, 0,2 dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu pasti menghitung errornya itu akan sedikit berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan error untuk tekanan. Ya, kalau tekanan itu kan 1000 psi gitu ya. 100 psi gitu. Jadi bayangkan kalau kita berbicara error untuk tekanan, gitu ya, itu pasti regionnya itu adalah kalau misalnya katakanlah tekanannya 100, gitu ya, ini masih oke. Kita berbicara 101, 102, 105 pun masih oke, gitu ya, 95, 96. Ya, jadi deltanya itu 1, 2, 3, 4, 5 itu masih oke deltanya. Tapi begitu kita bicara fraksi tadi, gitu ya, beda 0,1 dengan 0,5 itu sudah besar gitu ya. Jadi 0, di sini itu akan sangat berbeda sekali gitu dengan tadi 1, 2, 5 di tekanan tadi gitu ya. Jadi oleh karena itu gitu ya, beberapa software kalau misalnya untuk nilai-nilai yang sangat kecil itu tadi gitu ya, dia akan memberikan yang namanya itu weightening factor gitu ya, dibobotkan lebih gitu ya. Lebih apa? Lebih teliti gitu ya. Nah, ini sebab kalau misalnya kita berbicara 0,1 dengan 0,5 untuk fraksi ya itu jelas berbeda. Begitu ya. Bahkan untuk 0,1 dengan 0,1 dengan 0,15 aja kadang-kadang kita beda gitu kan. Apalagi kalau kita berbicara misalnya nih ya, impurities gitu ya, H2S gitu ya, 10 ppm gitu kan, itu berarti 0,0000. Nah, itu beda lagi nih. Ya, tingkat error antara apa namanya konsentrasi tadi, fraksi tadi dengan tekanan, gitu ya. Tapi intinya, inti semuanya itu adalah bagaimanapun juga dia akan mencoba untuk melakukan optimasi lah, mau weightening factor ataukah mau linear dan lain sebagainya dia akan melakukan ini. Terus kemudian yang kedua itu adalah yang namanya adanya redundansi, gitu ya. Kalau Bapak punya alat ukur di feed gitu ya. Terus kemudian ada alat ukur di F2 gitu ya dari ini. Tapi tidak punya alat ukur di F3 itu tidak bisa kita rekonsiliasi. Permasalahannya apa? Ya sudah F3 ini pasti fit dikurangi F2. Kita tidak punya instrumen untuk mengecek gitu ya, apakah ini benar keberadaan F3 ini adalah fit dikurangi F2 karena kita nggak punya di situ. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa lakukan tanpa ada redundansi di situ, gitu ya. Nah, Pak, kalau gitu apakah semua alat stream itu harus dipasang ini sesuatu yang berhubungan dengan misalnya tadi itu flow gitu ya. Jadi satu aliran itu ada gitu ya. Enggak juga, ya. Nah, kadangkala apa yang kita lakukan kita bisa memberikan redundansi dari hasil pengukuran variabel yang lain gitu ya, misalnya tekanan temperatur gitu ya. Kalau misalnya tekanan temperatur itu kita apa namanya tarik menggunakan persamaan neraca massa dan energi misalnya di HE gitu kan ya, berapa panas yang keluar dengan ini kan tidak harus sebenarnya laju alir gitu ya, tetapi kita bisa melihat dari temperatur keluar gitu ya, temperatur ini berarti itu lajunya itu adalah sekian
karena jumlah panas yang diambil di HI-nya itu adalah nilainya sedemikian. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi, tapi intinya gitu ya, kita kalau misalnya mau melakukan data rekonsiliasi, ini ada yang namanya itu adalah redundansi, gitu ya. Jadi dua hal inilah yang nantinya akan kita pahami, gitu ya, terkait bagaimana kita itu melakukan optimasi, ya. Sebenarnya tidak harus dengan menggunakan yang namanya Aspen HYSYS, gitu ya. Memang di Aspen HYSYS itu ada data feed gitu ya, ada yang namanya optimizer gitu ya. Jadi kita jadi lebih enak begitu. Tapi sebenarnya kita juga bisa melakukan gitu ya, apa namanya, proses optimasi, proses rekonsiliasi itu dengan menggunakan Excel pun juga sebenarnya kita juga bisa kita lakukan begitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba untuk fokus ke satu dulu, karena kan kita masih punya beberapa minggu ya untuk kita jalani gitu ya. Kita akan masuk ke proses optimasi untuk hari ini gitu ya. Dan untuk proses optimasi sendiri ini saya mengulang apa yang sudah pernah dulu dapat ketika di bangku perkuliahan ya. Kalau kita berbicara optimasi gitu ya, berarti ada tiga hal gitu ya. Ada proses variabel, ada yang namanya constraint, terus kemudian ada yang namanya fungsi objektif ya. Jadi ada tiga hal ini yang harus kita penuhi gitu ya. Nah, proses variabel itu adalah proses-proses atau variabel-variabel yang ini sebenarnya bisa kita ubah gitu ya. Sedemikian hingga kita itu nantinya mendapatkan nilai yang optimum tadi gitu ya. Jadi apa namanya, misalnya contohnya ini ya, kita mau dapat apa namanya, rekonsiliasi untuk laju alir F fit tadi, terus kemudian F2 dan F3 gitu ya. Jadi ini dalam proses nanti optimasi itu laju fit simulasi harus bisa kita ubah-ubah. F2 juga harus kita bisa ubah-ubah. Kemudian F3 itu adalah F fit dikurangi dengan F2 gitu. Nah, ini berapa perubahannya itu sampai dengan kita mendapatkan nilai yang optimum minimum ya. Kemudian ada constraint gitu ya. Apa itu constraint? Constraint adalah nilai-nilai yang menjadi pembatas kita ya. Tidak boleh kita langgar gitu. Misalnya contohnya nih, kalau kita berbicara komposisi itu ya, komposisi itu dari 0 100, atau kalau misalnya fraksi itu adalah dari 0 sampai dengan 1 begitu. Itu adalah contoh nilai constraint gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita berbicara misalnya heat exchanger gitu ya, itu kan ada minimum approach gitu ya. Nah, itu contoh nilai constraint yang kalau misalnya nanti kita itu optimasi, itu harapannya itu adalah tidak terlanggar di situ gitu ya. Jadi masih kaidah-kaidah yang ininya masih kita penuhi. Terus kemudian fungsi objektif itu adalah fungsi yang nanti kita mau optimumkan. Jadi optimum itu kan ada optimum maksimum dan optimum minimum gitu ya. Fungsi objektif itu yang mana? Yang ini. Jadi memang kita harus membuat gitu ya suatu persamaan, nantinya membentuk persamaan yang seperti ini gitu ya di minimum. Nah, kalau di data fit itu sudah dibikinin gitu ya. Dia dibikinin untuk mendapatkan nilai minimum ini tadi gitu. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, kalau memang mendengarkan teori itu tuh kadang-kadang memang, aduh, boring. Saya pun juga kadang-kadang kalau pingin ini, pingin ini. Oke, baik. Apa namanya, kita coba untuk melakukan satu persatu ya yang kita